Bab 1306, menargetkan ular piton. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Sebelum berangkat, Xia Ruofei tidak lupa menempatkan lebih dari 100 orang di ruang yang bisa dikumpulkan. Pada saat itu, bahan-bahan tersebut juga digunakan. Termasuk gudang material, gudang pelatihan, gudang senjata, tetapi semua material yang bisa dipindahkan tersapu oleh Xia Ruofei. Kamp pelatihan rahasia ini adalah markas cadangan bagi personel cadangan mod. Berbagai materialnya masih sangat lengkap, terutama pada bagian gudang senjata yang menyimpan sejumlah besar senjata dan amunisi, serta beberapa makanan kaleng dan tong yang dimuat di gudang material. Bensin dan sejenisnya kini menjadi piala Xia Ruofei. Setelah mengumpulkan perbekalan, Xia Ruofei datang ke gedung kecil yang didirikan di Jinhu Melendo. Lantai pertama adalah tempat para instruktur dan staf bekerja. Ruang pemantauan juga ada di sini. Kamp pelatihan itu besar dan kecil. Data yang ditangkap oleh lusinan kamera disimpan dalam disk array di ruang pemantauan. Tujuan Xia Ruofei secara alami adalah data dari disk. Meski sengaja menghindari sebagian besar kamera, namun niscaya akan terlewatkan, dan tidak menutup kemungkinan adanya kamera tersembunyi. Bagaimanapun, kamp pelatihan sangat besar, bahkan jika Xia Ruofei menggunakan kekuatan mental, itu dapat dieksplorasi dengan sangat hati-hati. Oleh karena itu, untuk menghindari jejak keberadaan sebanyak mungkin, cara paling mudah adalah dengan menghancurkan array disk yang menyimpan data. Xia Ruofei dengan mudah menemukan ruang pemantauan dan dengan mudah menemukan susunan disk di rak. Dia langsung mencabut semua hard drive dan melemparkannya ke lantai, lalu memaksanya turun. Kaki Xia Ruofei dipenuhi amarah, dan semua hard drive rusak. Dia kemudian menginjaknya beberapa kali sampai dia melihat bahwa semua hard drive menjadi jarang, dan berhenti. Kemudian, Xia Ruofei mengeluarkan seember kecil bensin dari tempatnya, pertama-tama menuangkan beberapa puing ke tumpukan disk, dan kemudian memercikkan sisa bensin ke rak, meja kendali, dan tempat lainnya. Kemudian, Xia Ruofei dengan santai kehilangan drum minyak dan keluar dari ruang pemantauan. Ketika dia pergi, dia secara acak mengeluarkan korek api Zippo dari luar angkasa. Banyak dari tentara bayaran-bayaran ini ada di sana. Ketika Xia Ruofei memasukkan orang ke dalam kandang luar angkasa, mereka akan menaruh barang-barang mereka, terutama racun, terlebih dahulu. Senjata dan benda lain yang mengancam keselamatan diri sendiri atau orang lain dikumpulkan dan ditumpuk di sudut ruangan. Ada lusinan ruang di ruang seperti ini. Xia Ruofei mengambil satu, dan membukanya dengan keras, lalu menyekanya di celananya dan korek apinya mengenai. Dia tidak mengembalikan korek api ke ruang pemantauan, hanya untuk mendengar suara di belakangnya, dan ruangan itu penuh dengan api besar. Xia Ruofei keluar dari gedung 3 lantai dengan tenang. Sebelum meninggalkan kamp pelatihan, ia akhirnya melakukan sesuatu dengan mengeluarkan bahan peledak TNT yang disimpan di gudang senjata, ditempatkan di berbagai tempat di kamp pelatihan, dan ia juga meletakkan tangki tersebut di depo minyak yang belum dibongkar. Mobil tersebut juga melaju ke tempat latihan taktis dan mengatur satu paket bahan peledak. Semua bahan peledak dilengkapi dengan alat peledakan berjangka waktu, yang semuanya siap dalam waktu setengah jam. Setelah semua ini diatur, Xia Ruofei dengan hati-hati membalikkan tembok dan meninggalkan kamp pelatihan. Kota pada jam 3 atau 4 pagi masih sangat sepi. Tidak ada yang tahu bahwa kamp pelatihan yang dijaga ketat telah dijarah, termasuk seluruh personel, senjata dan perbekalan, semuanya telah dievakuasi. Xia Ruofei dengan mudah menyelinap keluar kota dan menemukan truk pikap yang ditinggalkannya di sini, di hutan. Xia Ruofei tidak buru-buru pergi, tetapi duduk di kursi pengemudi dan mengeluarkan sebatang rokok dan menunggu sambil merokok. Setelah beberapa saat, arah kota Basocho datang dari ledakan tersebut, dan jendela atap menerangi langit. Xia Ruofei hanya mematikan puntung rokok di dalam mobil. Ia tidak sembarangan membuang puntung rokok di hutan, melainkan menaruhnya di asbak di dalam mobil. Ledakan itu seharusnya menghancurkan semua jejak, dan kemungkinan besar menghancurkan ruang pemantauan yang tidak lengkap. Xia Ruofei juga menyalakan api terlebih dahulu, sehingga kemungkinan meninggalkan petunjuk hampir nol. Xia Ruofei tersenyum dengan mudah dan memutar kunci untuk menyalakan truk pikap. Beberapa saat kemudian, truk pikap tersebut menghilang di ujung jalan berlubang.
Tidak ada yang tahu bahwa dia pernah ke kota Basocho. Tentu saja, setelah ledakan, berita bahwa kamp pelatihan hancur akan segera menyebar. Untuk ini, Xia Ruofei tidak bermaksud menyembunyikannya, karena meskipun tidak ada ledakan, seluruh kamp pelatihan akan mati dalam semalam, dan berita pasti akan bocor. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan Xia Ruofei adalah mencari tahu satu persatu sebelum organisasi tingkat tinggi Moody menyadari bahwa situasinya mendesak, terutama pemimpin organisasi ini, setan misterius. Bagaimanapun, tujuan terbesar Xia Ruofei dalam perjalanan ini adalah untuk mencari tahu apakah majikan di belakang layar yang menyerang Song Qiming belum mencapainya. Sekarang Xia Ruofei akan berpacu dengan waktu. Menurut perkiraan Xia Ruofei, bahkan jika orang-orang dari organisasi Maut tahu bahwa kamp pelatihan dihancurkan, mereka tidak akan segera menyembunyikan pelarian mereka. Mereka akan berusaha mencari tahu penggagas kejadian tersebut dan kemudian melakukan balas dendam gila-gilaan. Karena sebenarnya kekuatan tempur organisasi Maut tidak banyak yang hilang, di sini hanya basis pelatihan personel cadangan, kekuatan sebenarnya dari organisasi Maut adalah kelompok tentara bayaran dan kelompok bayangan yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut. Kedua kekuatan ini tidak rusak. Para pimpinan puncak organisasi Maut tentu tidak akan langsung merasa malu. Yang dibutuhkan Xia Ruofei adalah perbedaan waktu ini. Dia mengatur navigasi saat mengemudi. Tujuan Xia Ruofei selanjutnya adalah Zaha, terletak di bagian tenggara negara bagian Arulei. Menurut informasi yang diberikan oleh Melendo, pemimpin organisasi Maut, setan, pria paling ramah, Boa-Boak, menghabiskan sebagian besar waktunya di kota perbatasan yang berbatasan dengan Ethiopia ini. Boak awalnya adalah orang Ethiopia, namun karena catatan kriminal atas kejahatannya telah lama dicari oleh polisi Ethiopia, ia tidak akan dengan mudah masuk ke Ethiopia, melainkan tinggal di Zaha. Di sana, Boak memiliki rumah yang sangat luas, dan kemewahan hidup benar-benar dua dunia dibandingkan dengan masyarakat biasa di negara bagian Arulei. Alasan mengapa Xia Ruofei memilih Boa-Boak adalah untuk menanyakan keberadaan setan, pemimpin organisasi Moody, sesegera mungkin. Menurut pengakuan Melendo, ada kemungkinan seluruh organisasi Maut mengetahui identitas dan pijakan setan yang sebenarnya, dan hanya Boak, serta dua anggota parlemen lainnya, Dodge dan Douglas, yang diperkirakan mirip dengannya, dengan setan. Sedikit yang diketahui tentang informasi sebenarnya. Meskipun bayu kelahiran Thailand yang mengendalikan grup bayangan kemungkinan besar mengetahui dalang di balik layar pembunuhan Song Qiming, Xia Ruofei tetap memilih untuk menemukan setan melalui Boak terlebih dahulu. Pencuri itu pertama-tama menghancurkan raja, mengetahui bahwa ia dapat menangkap setan, dan tentu saja tidak dapat bertanya kepada duta besar Song Qiming di belakang layar. Langit semakin cerah. Sebuah truk pikap tua penuh grafiti liar berlari kencang ke arah matahari, dan ada debu bergulung di belakang mobil. Di pinggiran timur kota Zaha, sebuah rumah megah berdiri di sini, seluas 100 hektar. Ada pepohonan hijau yang tertata rapi di mana-mana di Manor, dan bangunan mirip kastil terlihat samar-samar. Selain kastil ini, terdapat banyak bangunan tambahan yang tersebar di sekitar kastil, yang bersama dengan kastil merupakan bangunan megah. Pemandangan di Manor bagaikan nyanyian, danau buatan kecil penuh air, sekelompok angsa berenang santai di danau, jalan setapak yang dibangun dari kayu anti korosi di tepi danau tidak ternoda, dan lubang-lubang reruntuhan di sebagian besar tempat di negeri Arulei sangat kontras, bagaikan mutiara di perkampungan kumuh. Di taman belakang kastil, seorang pria kulit hitam berusia 40-an sedang berbaring di kursi santai yang nyaman. Dia mengenakan pakaian tradisional Ethiopia dan ditutupi dengan kuda pasir putih. Dia adalah ular piton Boak yang terkenal, orang nomor 2 di organisasi Moody. Sisi Boak dikelilingi oleh 5 atau 6 wanita cantik, hanya satu yang berkulit hitam, dan yang lainnya adalah wanita berkulit putih pirang. Satu-satunya wanita berkulit hitam juga merupakan tipe mutiara hitam yang langka dan anggun. Boak terlihat sangat santai. Dari waktu ke waktu, dia membuka mulutnya dan memakan buah yang diberikan wanita cantik itu ke mulutnya. Pegangan kiri dan kanan tidak menyenangkan. Ini sedikit berbeda dari penilaian awal Xia Ruofei.
Dia awalnya mengira bahwa berita ledakan kamp pelatihan akan segera disampaikan kepada pimpinan organisasi maut, tetapi mereka tidak akan bersembunyi seperti burung yang ketakutan karena kejadian ini. Namun nyatanya, hingga saat ini Boak belum mendapat kabar apapun mengenai pemusatan latihan tersebut. Hal ini terutama disebabkan oleh keterbelakangan negara Arulei. Xia Ruofei membersihkan kamp pelatihan rahasia dengan sangat bersih. Tidak ada ikan yang lolos dari jaring. Meskipun ledakan tersebut menimbulkan banyak pergerakan, industri media di Arulei cukup terbelakang, dan internet hanyalah permulaan. Berita besar ini telah berlalu. Saya belum melihat koran selama beberapa jam. Alasan mengapa kamp pelatihan akan dibangun di kota Basocho adalah karena petanya yang terpencil. Meski pemusatan latihan meledak, namun pihak resmi kota Basocho tak berani lalai dan langsung melaporkannya sesuai prosedur. Namun, efisiensi administrasi negara Arulei menyeret pemberitaan tersebut, dan pemberitaannya sangat lambat. Tentu saja beritanya hanya sedikit terlambat, dan kedatangannya akan datang. Saat Boak menikmati kesenangan kiri dan kanan, ponsel yang dia letakkan di atas meja kecil tak jauh dari situ berdering dengan cepat. Si cantik berkulit hitam jelas yang paling disukai. Dia tidak menunggu Boak membuka mulutnya. Dia berdiri dan mengambil ponselnya dan menyerahkannya kepada Boak. Boak menyeringai pada si cantik hitam dan mengambil telepon. Setelah dia melihat sekilas ke ide penelepon, dia langsung menjawab, "Bos. Mencari sesuatu untukku." Bos pada akhirnya tidak tahu harus berkata apa. Boak duduk tegak dari kursi santai, wajahnya menjadi sangat bermartabat, dan langsung melambai kepada wanita cantik di sekitarnya. Wanita cantik itu sangat kenal, mengetahui bahwa Boak tidak ingin mereka mendengar isi panggilan tersebut, sehingga mereka semua meninggalkan taman belakang dengan membawa uang. Boak melihat wanita-wanita itu berada jauh, dan dengan cepat berkata, "Bos, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah si idiot itu mengabaikan perpustakaan Mesiu? Melendo, dari sebesar ini dia sulit disalahkan." Petik 2. Menyebut ular piton adalah pemimpin misterius organisasi Medan Setan. Setelah beberapa jam berlalu, kabar ledakan kamp pelatihan rahasia maut akhirnya tersampaikan kepada Setan melalui jalur resmi. Tentu saja, ada saluran transmisi informasi khusus antara Setan dan petinggi negara bagian Arule, dan mereka tidak akan mengungkapkan identitas mereka. Suara Setan terdengar agak tua. Dia berkata, "Ular piton tersebut, polisi setempat di Basocho awalnya menyelidiki tempat kejadian, dan seluruh kamp pelatihan diledakkan, tetapi yang aneh adalah, bahkan tidak ada mayat di dalamnya. Semua orang, termasuk rubah emas, tidak memiliki jejak." Boak berteriak kaget, "Bagaimana ini mungkin? Itu lebih dari 100 orang. Kemana mereka bisa pergi?" "Saya juga sangat bingung," Setan berkata dengan suara bermartabat. "Tetapi itulah masalahnya. Sejauh ini, kami belum menerima laporan apapun dari kamp pelatihan, mereka hilang." Boak mengerutkan kening dan berkata, "Bos, mungkinkah? Apakah Melendo mengeluarkan seluruh kamp pelatihan dari organisasi kami dan menyalakan kompor lain?" "Kemungkinan ini ada," Setan berkata, "tetapi apa motivasinya? Melendo tidak akan tahu, tapi dengan 100 pemula itu, tidak ada cara untuk melakukan apapun. Dan masih ada 10 orang di kamp pelatihan. 20 atau 20 instruktur, tidak semuanya menendo. Apakah instruktur ini bersedia mengikutinya? Mungkin lawan telah dibunuh oleh Melendo," kata Boak. "Melendo tahu bahwa organisasi pengkhianat akan menghadapi pengejaran kita yang tiada akhir, jadi gunakan ledakan untuk menghilangkan jejak sebelum pergi, lalu ambil orang-orang itu untuk bersembunyi." "Terserah," Setan berkata tanpa bisa dijelaskan. "Masalahnya adalah Jin Hu, dia tidak mungkin tahu, bahkan jika dia kehilangan kamp pelatihan ini, organisasi maut kita jauh dari bahaya, dan dia begitu besar dengan sekelompok target pemula. Sangat sulit untuk lepas dari kejaran kita. Selain itu, dia juga berkuasa di organisasi maut kami, dan mendapat cukup uang. Mengapa dia harus melakukan hal tanpa pamrih seperti ini?" Boak menggaruk kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu ini. Tapi bos, selain kemungkinan ini, saya benar-benar tidak bisa memikirkan kemungkinan apapun. Tidak ada tubuh di tempat kejadian, apakah mereka semua adalah kekuatan misterius apa yang menyusul? Itu lebih dari 100 orang besar yang masih hidup. Bagaimana mungkin Tuhan menyembunyikannya secara tidak sadar?
Menurut logika normal, analisis Boak pasti benar. Betapapun kayanya imajinasi setan dan Boak, mustahil untuk berpikir bahwa seseorang dapat mengambil ruang portabel, apalagi lebih dari 100 orang, bahkan jika jumlahnya lebih dari 10.000 orang, ia dapat dengan mudah masuk ke dalam sabuk luar angkasa. Viper, saudaraku, saya ingin Anda melakukan perjalanan ke kota Basocho untuk melihat apakah ada petunjuk. Tidak masalah, kata Boak, aku akan segera pergi. Yah, aku menunggu kabarmu, kata setan. Ingatlah untuk membawa lebih banyak orang dan perhatikan keselamatan Anda. Dipahami, kata Boak. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa raksasa organisasi maut jarang sekali secara pribadi turun tangan untuk melakukan apapun. Hanya saja ledakan kamp pelatihan dan hilangnya begitu banyak orang terlalu memalukan. Yang terpenting orang hilang masih di dalam. Ada Melando yang memiliki status tinggi di organisasi maut, itulah sebabnya setan bertekad mengirim Boak untuk mencalonkan diri. Setelah panggilan berakhir, Boak mengenakan sandalnya dan berdiri, bersiap untuk kembali ke kastil untuk berganti pakaian dan berangkat. Tentu saja, sebelum itu, dia harus memilih beberapa pengikut terbaiknya. Namun, Boak hanya mengambil 2 langkah, dan seluruh orang tetap di tempat yang sama, dan matanya terkejut. Pasalnya ia melihat seorang pemuda melangkah keluar dari balik pohon lanskap, dan pemuda tersebut masih memegang pistol kaliber besar dengan peredam suara di tangannya, dan moncong lubang hitam berada di dadanya. Pemuda ini berkulit gelap dan tulang pipi agak tinggi. Sekilas terlihat seperti tipikal orang Asia Tenggara. Boak tidak percaya seseorang telah menyentuhnya, dan sistem pertahanan ketat seluruh istana tidak bereaksi. Tahukah Anda, ada ratusan penjaga di manor ini, belum lagi ratusan orang. Sekalipun ratusan babi ditempatkan di manor, bukankah akan lambat sampai ke titik ini? Pemuda ini secara alami adalah Xia Ruofei setelah mengubah penampilannya. Untuk mengulur waktu, dia bergegas ke kota Zahat tanpa henti, dan segera mencoba menyelinap ke dalam manor, dan melalui pencarian spiritual, pertama kali mengunci posisi Boak. Meskipun kawasan ini dilengkapi dengan banyak peralatan pertahanan berteknologi tinggi dan pasukan penjaga yang kuat, namun dibandingkan dengan kamp pelatihan rahasia di kota Basocho, tingkat pertahanannya masih kurang baik. Bagaimanapun, kamp pelatihan itu murni militer, yaitu kamp militer kedap udara, dan istana ini adalah tempat tinggal, dan status organisasi maut di negara Arure bisa dikatakan tertinggi. Pekerjaan penjaga sebenarnya sangat santai, meskipun para penjaga masih melakukan tugasnya, mereka belum melakukan tugasnya, apapun untuk waktu yang lama, dan semangat mereka telah lama rileks. Xia Ruofei memiliki kekuatan mental yang kuat untuk melakukan pengintaian intelijen yang efektif dan peringatan berbahaya. Oleh karena itu, dia menyelinap ke berbagai sisi pasukan dan memantau penyelidikan di sepanjang jalan, dan berhasil menyelinap ke sisi Boak. Ketika Boak belum menerima telepon dari setan, Xia Ruofei sudah bersembunyi di balik pohon lanskap. Dia mendapat telepon yang sangat nyata dari Boak dan setan. Hingga Boak hendak meninggalkan taman belakang, Xia Ruofei baru saja menemukan pistol dengan peredam dari senjata panas yang menumpuk di angkasa, mengambil pistol di tangannya, dan berjalan keluar dari tempat penampungan untuk menunjukkan bentuk tubuhnya. Nama yang sudah lama ditunggu-tunggu, Tuan Viper. Xia Ruofei berkata dengan sedikit senyum di wajahnya, berkata dalam bahasa Inggris, tolong jangan mencoba melarikan diri atau meminta bantuan, karena menurutku kecepatanmu tidak boleh lebih cepat dari peluru, jadi jangan hanya bercanda dengan hidupmu. Petik 2. Wajah Boak tidak mengerti, dan menatap wajah Xia Ruofei yang telah mengubah wajahnya. Dia bertanya, siapa kamu? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ini tidak penting, Tuan Viper. Selama Anda bekerja sama, saya bisa menjamin hidup Anda. Otak Boak berputar dengan cepat dan dia memutar otak untuk memikirkan cara untuk melarikan diri. Yang membuatnya sedikit frustasi adalah menurut analisis situasi saat ini, kemungkinannya untuk keluar dari kesulitan saat ini sangat rendah. Yang lebih menakutkan lagi adalah taman belakang ini adalah tempat dia dan teman-temannya bersenang-senang, dan merupakan tanah cadangan miliknya. Penjaga yang bertanggung jawab atas keamanan perkebunan tidak akan berada di dekat area ini. Lagi pula, dalam pandangan mereka, pertahanan seluruh manor tidak dapat ditembus, dan taman belakang hampir merupakan inti dari manor, dan kemungkinan bahaya di taman belakang mendekati nol.
Oleh karena itu, sama sekali tidak perlu membuat atasan merasa risih dengan apa yang disebut keamanan. Awalnya Boak tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Sekarang dia juga sudah mencicipi buah yang pahit. Dia terjebak di taman belakang dengan pistol. Ini hanya disebut tidak ada hari, dan tanah tidak berfungsi. Boak memutuskan untuk menstabilkan pemuda di depannya. Dia mencoba membuat nada suaranya lebih stabil dan tenang. Dia berkata, tidak masalah. Saya harus bekerja sama sepenuhnya. Anda mengatakannya. Apa yang harus saya lakukan? Xia Ruofei tersenyum kecil dan berkata, sederhana sekali, lihat mataku dulu. Setelah ucapan Xia Ruofei selesai, Boak tanpa sadar menatap mata Xia Ruofei dengan sedikit rasa samar. Bagus, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Kemudian, dia mengetahui keagungan semangat laut, dan tidak ingin terburu-buru kehabisan uang. Dia tersapu dari Boak. Boak hanya bertahan kurang dari 1 detik. Atau lebih tepatnya, pemberontakan bawah sadar Boak yang berlangsung kurang dari 1 detik. Kemudian dia jatuh ke dalam kondisi hipnosis mendalam yang memalukan. Xia Ruofei tidak langsung menanyai Boak, tetapi memikirkannya, dan Boak, yang sudah terhipnotis, menerima ruang tersebut dan melemparkannya ke dalam sangkar ruang eksistensi mandiri. Kemudian Xia Ruofei segera mengintai dan menyelinap pergi, dengan mudah melarikan diri dari penjaga tim yang berpatroli, dan dengan hati-hati menghindari penyelidikan, dengan cekatan berkedip di titik buta pemantauan, dan menyelinap keluar dari perkebunan tanpa menyadarinya untuk sementara waktu. Alasan mengapa Xia Ruofei tidak perlu menyapu bersih seperti kamp pelatihan di kota Basocho adalah untuk menghemat waktu dan menanyakan keberadaan San dari mulut Boak sesegera mungkin. Bagaimanapun, setan sekarang mengetahui tentang ledakan kamp pelatihan, dan dia juga mengirim Boak untuk menyelidikinya. Jika saat semua orang di tanah milik Boak menghilang lagi, pasti akan menyebabkan kewaspadaan setan yang tinggi. Dan hanya meraih Boak saja, berita ini kemungkinan akan sedikit lebih panjang, karena orang lain di Manor tidak takut untuk berspekulasi tentang keberadaan Boak, ditambah dengan pengiriman setan sendiri Ake ke kota Basocho, yang dapat mengganggu penilaian setan. Tentu saja ada alasan penting lainnya. Itulah orang-orang di Manor ini, tidak sama dengan calon tentara bayaran di kamp pelatihan di Basocho. Banyak dari mereka adalah petugas layanan yang direkrut oleh Boak, termasuk para wanita Boak, bahkan mereka yang salah, dan tidak dipenjara seumur hidup. Orang-orang yang tidak bersalah langsung terjebak dalam ruang untuk melakukan kerja keras seumur hidup, hal-hal seperti itu yang tidak dapat dilakukan Xia Ruofei. Setelah meninggalkan istana, Xia Ruofei dengan cepat menemukan truk pickup yang disembunyikannya. Dia tidak segan-segan pergi dari Manor. Setelah berkendara puluhan kilometer, Xia Ruofei menemukan tempat tersembunyi dan menghentikan mobilnya. Kemudian dia melompat keluar dari mobil dan pergi ke hutan. Dia pertama kali menjelajahinya dengan kekuatan mentalnya dan memastikan bahwa tidak ada orang lain yang mengintip. Ini adalah satu-satunya cara untuk memindahkan Boak dari kurungan ruang spiritual ke dunia luar. Boak muncul di pepohonan karena udara tipis, dan jatuh ke tanah dengan cipratan air. Pada titik ini, otak Boak hampir kehilangan kemampuan berpikir. Pengalaman saat ini sungguh aneh. Dia masih terjebak di taman belakang Manor dengan pistol 1 detik sebelumnya, dan kemudian tiba-tiba dia seperti kehilangan kesadaran. Setelah dia dipindahkan ke kandang luar angkasa dan ditahan di sel isolasi, dia perlahan pulih karena Xia Ruofei tidak lagi menggunakan hipnosis untuk mempertahankan hipnosis. Keempat sisinya adalah kabut misterius, dan tidak ada apapun di udara, tetapi tidak ada ruang untuk melarikan diri, sehingga Boak hampir gila. Dia mencoba banyak metode, tetapi tidak berhasil sama sekali. Sebagai orang kedua dalam organisasi maut, Boak pertama kali merasa tidak berdaya saat masih kecil. Saat dia dalam keadaan bingung, dia tiba-tiba merasakan angin puyuh dan ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Boak merasa pusing, dan ketika pulih dari keadaan pusing tersebut, dia mendapati dirinya mengubah lingkungannya. Kali ini bukan lagi kelabu monoton tak berujung, melainkan di dalam hutan. Meski baru tutup lebih dari setengah jam, saat melihat hijaunya dedaunan dan langit biru lagi, Boak ingin sekali menangis. Tentu saja, dia segera menyadari Xia Ruofei berdiri di depannya. Pistol dengan peredam masih ada di tangan Xia Ruofei, dan moncongnya secara alami diarahkan ke kepala Boak. Wajah Xia Ruofei masih tersenyum licik.
Boak dengan penuh semangat berkata, "Tuan ini, Anda ingin." Kata-katanya hanya setengah terucap, dan tekanan spiritual yang membuatnya tak terlupakan datang lagi. Dia tidak bisa melakukan perlawanan sama sekali, dan dia sekali lagi jatuh ke dalam kondisi terhipnotis. Xia Ruofei tentu saja tidak ingin berbicara omong kosong dengan Boak. Dia langsung bertanya, "Katakan padaku identitas sebenarnya dan tempat persembunyian setan." Yang mengejutkan Xia Ruofei adalah ketika dia menanyakan pertanyaan ini, wajah Boak tampak sedikit meronta-ronta, tetapi tekanan psikis dan hipnosisnya terlalu kuat, dan Boak hanya memiliki sedikit jejak ragu-ragu, tetapi segera menjadi sangat kooperatif untuk mengatakan jawabannya. Ketika Xia Ruofei mendengar jawaban ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya sedikit, menunjukkan ekspresi yang sangat tidak terduga. Namun, dia tidak meragukan keaslian jawaban Boak, jadi dia mengangguk dan diam-diam mencatat informasi penting ini di dalam hatinya. Xia Ruofei tidak bisa tidak melihat ke arah Boak dan melihat hubungannya dengan setan. Lagi pula, di bawah tekanan spiritual dan hipnosis yang kuat, jika Anda ingin dia mengungkapkan informasi setan, masih akan ada konflik bawah sadar. Untungnya, kekuatan mental Xia Ruofei cukup kuat, dan perlawanan bawah sadar Boak hanya bertahan sesaat, dan pertahanannya hancur. Itu hanya keraguan-raguan saat ini, yang tampaknya sangat tidak terduga dalam diri Xia Ruofei. Ini juga merupakan hipnosis kekuatan mental Xia Ruofei yang telah dicoba dan diuji, pertama kali mengalami kecelakaan kecil. Xia Ruofei kemudian menanyakan pertanyaan kedua, "Belum lama ini, organisasi MED mengirim seorang pembunuh untuk membunuh pejabat Tiongkok Song Qiming. Saya perlu mengetahui detail orang yang memesan." Atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Xia Ruofei, Boak tidak ragu-ragu, namun jawabannya tetap mengecewakan Xia Ruofei. Boak berkata, "Pembunuhan ini adalah tanggung jawab tim bayangan. Saya tidak tahu detail tindakan dan informasi pelanggan. Anda perlu bertanya pada Bab." Meskipun Xia Ruofei memiliki firasat tertentu sebelum menanyakan pertanyaan ini, dia tetap merasa sedikit kecewa setelah mendengarkan jawaban ini. Xia Ruofei kemudian bertanya, "Apakah setan tidak bertanggung jawab atas informasi ini?" "Tentu saja," Boak berkata tanpa ragu-ragu. "Bosnya adalah pemimpin organisasi maut kami. Dia mengendalikan semua hal yang dia atur." Hati Xia Ruofei juga sedikit rileks, dan target penangkapan berikutnya adalah setan, pemimpin organisasi maut, yang sangat tersembunyi. Selama setan mengetahui siapa dalang di balik layar pembunuhan Song Qiming, Xia Ruofei memiliki kepercayaan diri untuk bertanya kepadanya. Setelah mengajukan pertanyaan, Xia Ruofei tidak berbicara omong kosong dengan Boak, dan langsung memikirkannya, dan Boak, yang masih dalam hipnosis, langsung dilemparkan ke ruang peta spiritual dan kembali ditahan di kandang luar angkasa. Bisa dibayangkan ular piton Boak akan memiliki bayangan psikologis yang luas setelah pikirannya pulih, terutama saat ia melihat dirinya kembali ke kandang yang aneh dan mengerikan. Xia Ruofei tentu saja tidak ingin mengendalikan perasaan Boak dengan mengatakan bahwa ia menderita. Boak, yang baru saja dikurung beberapa lama, tentu saja tidak bisa berbicara tentang seberapa besar penderitaannya. Lagi pula, dia baru saja masuk. Dan instruktur di kamp pelatihan kota Basocho dan para tentara bayaran dikurung di kandang luar angkasa mulai pukul 2 atau 3 pagi. Selain itu, Xia Ruofei baru saja memperbaiki struktur sangkar luar angkasa. Kini setiap orang yang tertangkap dikurung di dalam kandang kecil yang hanya bisa menampung satu orang. Seseorang terkurung di ruang terpencil dan kecil, tidak ada apa-apa di sekitarnya, hanya warna abu-abu yang monoton, dan diperkirakan akan menjadi gila. Xia Ruofei belum sempat mengurus para tahanan ini, dan ia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi mereka kenangan yang tak terlupakan, agar mereka tidak berani melahirkan perlawanan di kemudian hari. Setelah menutup kembali ular piton Boak ke dalam sangkar luar angkasa, Xia Ruofei tidak lagi menunda waktu, dan bentuk tubuhnya melesat keluar dari hutan, kembali ke truk pickup, dan dengan cepat menyalakan mobil untuk kembali ke jalan raya. Kali ini tujuan Xia Ruofei adalah kota Arure, ibu kota negara Arelai. Pemimpin organisasi maut yang terkenal, setan misterius bersembunyi di kota paling makmur di Arulei. Meskipun apa yang disebut paling makmur, mungkin bukan kota setingkat prefektur di Tiongkok, setan cukup kecil di kota, terutama setelah Xia Ruofei mengetahui identitas penyamaran setan.
Sungguh menakjubkan. Ketika Xia Ruofei bergegas dari kota Basocho ke kota Zaha tempat Boa-Boak berada, saat itu hampir pukul 7 atau 8 pagi. Proses penyelesaian Boak sangat lancar dan tidak memakan banyak waktu. Saat ini, baru sekitar jam 9 pagi. Xia Ruofei mengemudikan truk pickup sampai ke utara. Secara geografis, kota Basocho kira-kira terletak di antara kota Arure dan Zaha, jadi jaraknya 4 atau 500 km. Karena kondisi jalan yang tidak terlalu bagus, Xia Ruofei berencana untuk bergegas ke Arure. Mungkin sudah sore, dia tidak berhenti di sepanjang jalan, dan tidak berhenti untuk makan di siang hari. Bagi level praktisinya, meskipun dia tidak makan selama beberapa hari, hal itu tidak berdampak banyak. Xia Ruofei masih mempertahankan kondisi ketika kondisinya memungkinkan. Makan 3 kali sehari, lebih banyak kerja teratur, sepertinya ada perasaan hidup. Padahal, cara budidayanya seperti ini. Semakin tinggi budidaya, semakin sedikit asap dan api, dan lambat laun akan terpisah dari yang biasa dan yang biasa. Oleh karena itu, Xia Ruofei juga menghargai waktu sebagai anggota adat istiadat, meskipun ia bukan lagi orang biasa. Xia Ruofei sedang mengemudi sambil mendengarkan radio mobil. Siaran berbahasa Inggris di negara Arulei relatif sedikit, dan karena pembangunan infrastruktur tertinggal, sinyal siarannya tidak terlalu bagus, dan hanya beberapa informasi yang dapat didengar sesekali. Seperti yang diharapkan oleh Xia Ruofei, ledakan kota Basocho telah diberitakan oleh media. Tentu saja, lokasi ledakan yang disebutkan dalam laporan tersebut tentu saja bukanlah kamp pelatihan organisasi maut, melainkan markas pelatihan perusahaan keamanan. Adapun hilangnya Boa-Boak, diperkirakan bahkan orang-orang di Manor pun belum menemukannya, dan tentu saja media tidak akan mendapat pemberitaan apapun. Sekitar pukul 2 siang, Xia Ruofei akhirnya melaju ke kota Arure. Kemarin sibuk sepanjang malam, dan hampir sepanjang pagi mengemudi. Rao adalah kekuatan fisik Xia Ruofei yang jauh melebihi orang biasa, dan tidak bisa menahan rasa lelah. Alasan utamanya adalah kondisi jalan yang terlalu buruk. Penting untuk menjaga konsentrasi energi yang tinggi saat berkendara, dan telah terbentur selama 5 atau 6 jam, dan tidak ada yang tahan. Setelah berkendara ke kota, Xia Ruofei tidak berhenti, tetapi melewati kawasan perkotaan utama kota Aure dan terus menuju ke utara, dan membuka 10 km lagi, yang sampai di tujuan perjalanan ke kuil Aru. Lei, inilah salah satu dari sedikit situs bersejarah di negeri Arulei yang memiliki peninggalan sejarah tertentu. Terletak di pinggiran utara Arure. Ada tempat parkir di luar kuil, dan Xia Ruofei menghentikan truk pickup. Arulei bukanlah tujuan wisata yang populer, dan tidak banyak wisatawan yang mengunjungi kuil tersebut. Meski tempat parkirnya tidak luas, namun masih banyak yang kosong. Setelah Xia Ruofei menghentikan mobilnya, dia tidak bisa berjalan menuju pintu masuk kuil. Ia tetap menjaga penampilan pria Asia Tenggara itu, membawa ransel, memakai kacamata hitam, kamera SLR yang tergantung di lehernya, berfoto sambil berjalan, terlihat seperti backpacker biasa. Xia Ruofei membeli tiket di pintu masuk, dan dapat langsung menggunakan uang tunai dolar AS. $10 per tiket, tidak terlalu mahal, tetapi dibandingkan dengan tingkat pendapatan lokal, bagi penduduk setempat tidak mampu membelinya. Dibandingkan dengan kuil Mesir yang terkenal dan kuil Maya di Afrika, kuil Arure secara alami berukuran kecil, tetapi juga memiliki karakter Mesir kuno yang kuat. Kuil yang dibangun dari batu pasir ini telah mengalami pelapukan selama ribuan tahun dan penampilannya sangat kuno. Kuning muda, ada kesan sejarah yang kental. Keseluruhan candi dibangun di sebelah timur menghadap matahari, dan bagian terluarnya berupa sendao, dengan pahatan kepala tubuh singa. Xia Ruofei melihat pengenalan bahasa Inggris di depan Shinto dengan penuh minat. Dalam peradaban Mesir kuno, singa merupakan perwujudan dewa matahari. Shinto ini menghadap ke timur dan melambangkan hari pertama bertemu dengan dewa matahari Amon. Cahaya matahari. Di ujung Shinto ada tembok pintu yang tebal. Setelah melewati tembok, terdapat aula pilar besar. Dindingnya sudah sangat lapuk dan terukir. Isinya memang sudah tidak kasat mata, namun masih ada rasa sejarah yang kuat. Aula pilar besar terhubung ke dinding pintu kedua, dan kemudian menjadi aula yang sedikit lebih kecil. Xia Ruofei tidak diperbolehkan mengambil gambar setelah berjalan melewati kuil.
Desain candi yang bertingkat memberikan kesan misterius dan mendalam. Setelah melewati 3 aula, Xia Ruofei melihat kuil utama kuil tersebut. Kuil ini tidak terlalu besar, tetapi kesan sejarahnya sangat kuat. Banyak sekali mural timbul di sekitar aula utama, namun akibat terkikisnya pasir milenial, relief pada batu pasir tersebut sudah lama hancur. Meski begitu, tampilan keseluruhannya tetap indah, Anda bisa merasakan pencapaian artistik orang dahulu kala ribuan tahun lalu. Tidak banyak turis di kuil, dan masing-masing dari mereka adalah kelompok yang terdiri dari 3, 2, jadi sangat sepi. Xia Ruofei mendongak dan menikmati kelegaan dengan penuh minat. Tentu saja, kekuatan mentalnya telah menyimpang saat ini, dan dia mulai mencari 1 inci di kuil. Saat ini, Xia Ruofei mendengar suara menyenangkan di belakangnya, musim panas. Kamu di sini juga. Xia Ruofei tidak bisa tidak merasa bahwa dia telah mengubah penampilannya. Sekarang penampilan ini bukanlah musim panas atau Xia Ruofei. Mengapa seseorang meneriakkan nama belakangnya? Dapatkah seseorang melihat melalui cara perubahannya sendiri? Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan canggung, tapi dia masih sangat tenang, menunjukkan pandangan yang tidak bisa dimengerti. Ketika dia melihat pria di belakangnya, warna matanya yang tak terduga bersinar, dan kemudian dia kehilangan kebingungannya. Orang yang baru saja meneleponnya adalah teman baru Daka yang ditemuinya saat dipindahkan ke Ethiopia. Teman ini bekerja di sebuah perusahaan milik Tionghoa di Arure, mengaku sebagai orang Tionghoa spiritual. Kesan Xia Ruofei terhadap Daka masih cukup mengesankan. Ketika Xia Ruofei berbalik, Daka berkedip dan kemudian menunjukkan senyuman licik. Dia berkata, dalam bahasa Inggris beraksen kental, "Sobat, maaf, aku salah mengakui orang. Punggungmu mirip denganku. Kukira temanku mirip sekali." Xia Ruofei tiba-tiba mengerti bahwa Daka yang asli mengenalinya sebagai identitas musim panas yang ia gunakan ketika ia memasuki Arure. Identitas musim panas awalnya palsu, jadi ketika Xia Ruofei mengubah penampilannya lagi, dia tidak sengaja mengubah sosoknya, postur berjalan, Bukan tidak mungkin bagi Daka untuk melihat tampilan belakang dan menganggapnya sebagai musim panas. Xia Ruofei perlu menemukan setan sesegera mungkin, jadi meskipun Daka adalah pria kulit hitam yang sangat menarik, dia pasti tidak akan berkomunikasi dengan Daka sekarang. Karena orang ini memiliki karakter yang familiar, dia akan sangat familiar jika beberapa kata lagi bersamanya. Tidak mudah untuk membukanya sendirian. Oleh karena itu, Xia Ruofei hanya mengangguk sambil tersenyum dan mengubah sedikit suaranya. Dia berkata dalam bahasa Inggris, tidak masalah. Dia juga sengaja menambahkan beberapa aksen nyentrik di Asia Tenggara ke dalam bahasa Inggris. Setelah itu, Xia Ruofei bersiap untuk berbalik dan pergi. Tak ingin mencapai antusiasme alami kartu, langsung berkata, "Pak, apakah Anda dari Asia? Jika tidak keberatan, kita bisa jalan-jalan, saya tahu lebih banyak tentang kuil Arure, saya bisa menjelaskannya untuk Anda." Xia Ruofei berkata dengan lemah, "Saya ingin pergi sendiri dan melihatnya. Terima kasih atas kebaikan Anda, selamat tinggal." "Oke." Daka mengangkat bahu dan berkata sambil nyengir pada Xia Ruofei, "Selamat tinggal." Dulu ia terbiasa dengan antusiasme masyarakat, apalagi jika melihat orang-orang dari Asia. Ada rasa keintiman. Karena pihak lain tidak menghargainya, dia tentu tidak akan terburu-buru untuk berkumpul. Daka melihat ke belakang dan ke kiri Xia Ruofei, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik pada dirinya sendiri, sepertinya sedikit tidak manusiawi. Teman baruku tidak akan seperti ini di musim panas. Memang benar bahwa orang Cina kita lebih mudah didekati. Petik 2. Daka berbicara bahasa Mandarin, dan meskipun suaranya tidak terlalu besar, Xia Ruofei belum melangkah jauh, dan pendengarannya secara alami dapat didengar. Xia Ruofei hampir tertawa dan muncrat, mengatakan bahwa pria kulit hitam ini benar-benar berhati merah. Negara harus memberinya kartu hijau dan bahkan menaturalisasikannya. Xia Ruofei tersenyum dan berjalan keluar dari pintu samping kuil dan mengitari bagian belakang kuil. Sebuah bangunan kecil, yang sebagian besar digunakan oleh para staf kuil. Di belakang bangunan kecil itu, terdapat halaman kecil tempat tinggal imam besar kuil. Ini sebenarnya adalah posisi yang sangat indah karena tidak berfungsi sebagai kurban dan telah menjadi objek wisata, namun tetap mempertahankan kedudukannya sebagai pendeta agung.
Dan pendeta agung ini tidak berubah selama 20 tahun. Secara teori, pendeta agung adalah pemimpin tertinggi kuil ini. Tujuan perjalanan Xia Ruofei adalah pendeta agung yang biasanya hidup sederhana dan sederhana. Xia Ruofei sangat terkejut ketika Boa Boak mengaku bahwa identitas tersembunyi setan adalah pendeta agung kuil Arulei. Meski pendeta agung sebenarnya tidak bertanggung jawab atas pengorbanan tersebut, namun statusnya di negara Arureate masih cukup tinggi dan masih sangat bergengsi. Xia Ruofei tidak menyangka bahwa pendeta agung dan pemimpin organisasi maut yang terkenal itu sebenarnya adalah orang yang sama. Jika bukan karena keyakinannya terhadap efek hipnosis mental, dia bahkan akan curiga Boak sengaja membicarakannya untuk mengganggu penglihatannya. Xia Ruofei berpura-pura menjadi pengunjung yang sesekali berkunjung ke sini. Sambil melihat sekeliling, dia melepaskan mentalitasnya dan menyimpang menuju halaman di belakang gedung perkantoran putih. Tidak banyak turis di sini, dan bagian belakang candi sangat sepi. Bahkan stafnya tidak dapat melihatnya, jadi tidak ada yang datang untuk mengingatkan Xia Ruofei bahwa itu bukan lagi kawasan wisata. Xia Ruofei menggunakan kekuatan mentalnya untuk mencari ke depan, dan dia secara tidak sengaja mendekati halaman kecil di belakang gedung kantor. Tidak ada keuntungan dalam eksplorasi mental, tapi Xia Ruofei pertama kali merasakan dadanya sedikit panas. Dia tertegun dan merasa agak sulit dipercaya di dalam hatinya. Xia Ruofei selalu memakai daun giok, dan satu-satunya fungsi daun giok ini adalah akan memanas ketika dekat dengan batu pembatas. Jadi, apakah ada batu pembatas di sekitar sini? Xia Ruofei tidak menyangka perjalanan ke Afrika ini, tetapi masih akan ada kejutan seperti itu. Untuk memastikan hal ini, dia juga mengambil beberapa langkah ke depan. Panas dari daun giok yang disensor segera meningkat. Saat ini, Xia Ruofei pada dasarnya telah mengkonfirmasinya. Dia tidak ragu-ragu membaca gerakan sekecil apapun dan mengangkat blokade indera eksternal ruang lintu. Hampir pada saat Xia Ruofei mencabut blokade, pikirannya muncul dengan suara siulan penyanyi Bai Qingqing, cepat. Saya menemukan batu pembatas. Induksinya sangat kuat. Sungguh, hati Xia Ruofei juga penuh kegembiraan. Biasanya dia telah menutup indera luar dari ruang lintu, dia tidak ingin setiap gerakannya dilihat oleh Bai Qingqing. Di masa lalu, Xia Ruofei tidak terlalu peduli. Selain melakukan beberapa hal memalukan dengan wanitanya sendiri, hal itu juga akan menghalangi indera luar ruangan. Sebagian besar sisanya terbuka. Pada saat itu, ia dapat merasakan situasi eksternal, yaitu Xia Qing dan Bai Qingqing. Xia Qing hanyalah peti mati, bukan manusia sungguhan, dan dia selalu setia kepada Xia Ruofei dan tidak pernah bisa mengkhianati. Pencuri Bai Qingqing tidak berevolusi pada saat itu, dan di mata Xia Ruofei, dia adalah hewan peliharaan spiritual kecil. Namun, setelah evolusi terakhir Bai Qingqing, dia dapat mendengarkan suara secara langsung, berkomunikasi dalam bahasa manusia, dan bahkan memberi nama pada dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa selain penampilannya yang seperti kucing rakun, dan karena struktur pita suaranya, mustahil untuk mengeluarkan suara manusia. Bai Qingqing benar-benar berbeda dalam pikiran Xia Ruofei. Sejak itu, Xia Ruofei telah memblokir saluran penginderaan luar angkasa. Jika tidak, Bai Qingqing jauh melampaui jangkauan penginderaan daun giok sensorik. Diperkirakan dia belum masuk ke dalam kuil. Bai Qingqing dapat merasakan keberadaan batu pembatas, dan tidak perlu menunggu terlalu dekat. Tentu saja, ini masih sedikit bagus sekarang. Xia Ruofei berkata dengan bijaksana, saya tidak perlu khawatir tentang itu, saya sudah menemukannya. Saya tidak dapat menemukannya sedekat itu, kamu terlalu kecil untuk melihatku. Bai Qingqing tertegun dan berkata dengan nada buruk, jangan bilang padaku, kali ini batunya. Tebak benar. Tentu saja Xia Ruofei berkata, batu batas adalah penemuan independen saya, tentu saja, saya sendirian. Bai Qingqing buru-buru berteriak, Xia Ruofei, kamu bajingan, sepertinya kamu tidak bisa memastikannya, kamu sengaja membuka saluran penginderaan luar angkasa. Gunakan aku untuk memastikannya, bukan? Xia Ruofei mengangkat bahu dan berkata, Bai Qingqing, kamu adalah perut pria itu. Aku melepaskan sensor luar angkasa, aku hanya ingin berbagi kabar baik ini denganmu. Bagaimana mungkin aku tidak bisa dikonfirmasi sedekat ini? Apa? Batu pembatasnya adalah ke arah utara sebenarnya,
dan jaraknya mencapai 100 meter, kan? Kamu, Bai Qingqing tidak bisa berkata-kata lagi. Xia Ruofei berkata sambil menyeringai, jadi, dalam proses menemukan batu pembatas, Anda tidak berkontribusi. Menurut perjanjian kita sebelumnya, Anda benar-benar menutup saluran penginderaan luar angkasa, bagaimana cara saya berkontribusi? Bai Qingqing tidak menghela nafas pada Xia Ruofei. Xia Ruofei menyentuh hidungnya sedikit dan berkata, alasan utamanya adalah tingkat kesulitannya terlalu rendah, kamu tidak perlu keluar, aku bisa menemukannya sendiri. Potong, menurutku kamu adalah kucing yang menyentuh bangkai tikus. Bai Qingqing berkata dengan nada menghina. Kamu pasti punya sesuatu yang lain. Aku tidak menyangka akan meninggalkan anjing itu. Batu pembatas sudah dekat, jadi kamu ketahuan. Jika kamu ingin menemukan batu pembatas, maukah kamu menggunakan kemampuanku? Xia Ruofei tertawa dan berkata, apa Xia Sisi mati, teman sekelas Bai Qingqing, harap perhatikan kata-katamu. Bagaimana menurutmu kucing itu juga kerabat dekatmu? Bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Penampilan Bai Qingqing benar-benar terlihat seperti kucing musang yang lemah lembut. Ia memang memiliki hubungan relatif tertentu dengan kucing itu. Namun, Bai Qingqing jelas tidak setuju dengan sudut pandang ini. Ia marah pada angin, kamu adalah seekor kucing. Keluargamu adalah kucing. Xia Ruofei tertawa, lalu langsung menutup sensor ruang angkasa, dan menyegel kata-kata Bai Qingqing di ruang itu, dan telinganya tidak menciumnya. Faktanya, Xia Ruofei pasti tidak akan makan sendirian, tetapi setiap saat dia berkomunikasi dengan Bai Qingqing, dia mau tidak mau ingin menggodanya dan melihatnya tercekik. Xia Ruofei sangat bahagia. Setelah rekonsiliasi harian berakhir, Xia Ruofei sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke halaman kecil yang terlihat biasa-biasa saja. Tampaknya kepala organisasi medali, avatar dari pendeta nasional Arulei, setan, masih banyak rahasia. Dia sebenarnya memiliki benda bagus seperti batu pembatas. Aku hanya tidak tahu apakah dia tidak jelas tentang betapa berharganya batu pembatas itu, apakah itu koleksi yang tidak disengaja, atau apakah itu benar-benar koleksi harta karun. Jika yang terakhir, apakah pendeta agung itu ada hubungannya dengan dunia budidaya? Tanda tanya, hampir mustahil untuk naik mobil, Xia Ruofei harus berhati-hati. Dibenci secara strategis, terikat secara taktis, tidak dapat meremehkan musuh kapanpun. Xia Ruofei membuang sikap santainya dan berjalan menuju halaman kecil. Titik. Ini adalah halaman yang terlihat sangat biasa. Bungalow bertingkat rendah berwarna putih, dengan 2 kamar di kiri dan kanan, dan aula kecil di tengah, agak mirip dengan bungalow di Tiongkok Utara. Seorang pria kulit hitam berkepala plontos dengan jubah tradisional Arusai duduk di aula. Dari kerutan dan kantung di wajahnya, usianya tidak boleh rendah, tapi sepasang matanya terlihat seperti dewa, tertembak secara tidak sengaja. Nafasnya cukup membuat hati orang awam menjadi dingin. Dia adalah pendeta Manchesterella yang sangat dihormati di Arure, dan juga pemimpin organisasi maut yang menghancurkan, setan. Di samping Mancila, masih ada seorang pemuda berdiri. Jika Xia Ruofei melihatnya, dia akan terkejut. Pemuda ini adalah teman baru yang ditemuinya saat dipindahkan ke Ethiopia. Hanya 2 orang yang masih bertemu di kuil, tetapi Xia Ruofei telah mengubah penampilannya, jadi tidak ada komunikasi berlebihan dengannya. Baru saja, Xia Ruofei berjalan ke depan saat berkunjung. Dia tidak memberikan perhatian khusus pada Daka. Dia tidak tahu bahwa Daka sudah berjalan di depannya dan langsung menuju halaman kecil tempat pendeta agung Mancila berada. Jari-jari Mancila menggedor meja secara berirama, dan bertanya dengan lemah, Daka, aku melihat apa yang kamu bawa kembali kali ini, semua kertas bekas yang tidak berguna. Kamu berkata, bagaimana aku bisa menghukummu? Daka menunjukkan ekspresi ketakutan dan berkata dengan tulus, pendeta besar, saya telah mencoba yang terbaik untuk mengumpulkannya. Saya telah menemukan banyak buku berbahasa Mandarin selama saya belajar di luar negeri. Kali ini seseorang mengirimi saya email, saya terbang ke Tiongkok untuk kembali dan berdagang kembali. Menurut pemahaman saya tentang budaya Tiongkok, buku kuno ini memang nyata. Petik 2. Apa gunanya keasliannya? Isinya bukan yang saya butuhkan. Mancila berkata dengan dingin, Daka, semua yang kamu miliki hari ini adalah untukku, kamu tidak akan melupakannya.
Daka dengan cepat berkata, jangan berani. Jika bukan pendeta tinggi, Daka sudah mati kelaparan karena kelaparan. Anda mengajari saya sekolah timur misterius saya. Anda membayar saya untuk belajar di Tiongkok. Daka memiliki kehidupan ini. Itu adalah pendeta yang hebat. Bagaimana Anda bisa melakukan yang terbaik? Melihat ketulusan dan ketakutan pada kartu itu, ekspresi Michelle sedikit lebih lembut. Dia berkata, kamu tahu, kali ini. Terima kasih untuk pendeta agung. Daka berkata dengan lemah, kamu harus melanjutkan perhatikan berita di Tiongkok. Selama masih ada buku-buku Tiongkok kuno yang dijual, terutama penjualan buku-buku kuno yang berkaitan dengan Taoisme Huaxia, Anda harus membelinya dengan harga berapapun. Dana tidak menjadi masalah. Ya, pendeta agung. Daka menjawab dengan hormat. Kepala Mancila yang sedikit mengernyit memikirkan masalahnya, dan Daka tidak berani repot, berdiri diam di sampingnya. Mancila memang sedikit membosankan sekarang. Organisasi maut yang dia dirikan di benua Afrika bisa dibilang terkenal. Dia dikalahkan kemarin. Kamp pelatihan di kota Basocho mengalami ledakan besar. Yang lebih menakjubkan lagi adalah orang-orang di kamp pelatihan semuanya menghilang tanpa bisa dijelaskan dari salurannya sendiri di pagi hari. Mancila segera mengirimkan orang kepercayaannya Boak untuk menyelidiki. Menghitung waktu, Boak, seharusnya sudah tiba di kota Basocho punya petunjuk, setidaknya kamu harus melaporkannya dulu. Mancila berkata dalam hatinya, apa yang dilakukan orang idiot itu? Dia sedang dalam suasana hati yang buruk, dan ekspresi wajahnya muncul secara alami. Daka di samping tidak takut untuk keluar. Dia berdiri sedikit dan tampak seperti diam. Mancilas berpikir lama dan berkata, Daka, ada sesuatu yang kamu perlu bantu aku. Daka dengan cepat berkata, pendeta besar, tolong beritahu saya. Mancila berkata, saya punya perusahaan keamanan teman. Sesuatu terjadi. Pangkalan pelatihan perusahaan di kota Basocho meledak, dan ada orang yang hilang. Anda harus pergi ke kota Basocho. Lihat apakah Anda dapat menemukan petunjuk. Daka berkata tanpa ragu, pendeta yang baik. Mancila berkata, jika ada penemuan, laporkan langsung kepada saya. Memahami, ujar Daka. Mancila menuruti keinginannya, dan dia mengambil tanda kayu halus dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Daka. Mancila berkata, ini tokenku, kamu pegang dulu. Daka tidak berani bertanya, dan segera mengambil papan kayu yang diukir dengan pola rumit itu. Mancila berkata, selain mencari petunjuk ledakan tempat latihan, Anda juga harus memperhatikan apakah Boak ada di sana. Daka tertegun dan bertanya, Boak, Anda adalah pemilik perusahaan CK. Perusahaan CK adalah perusahaan dagang yang dibuka oleh Boak untuk menyembunyikan identitasnya. Di Arule, negara Afrika yang terbelakang secara ekonomi, reputasinya masih lumayan. Daka bisa memikirkannya ketika mendengar nama itu. Ya itu betul. Mancila berkata, jika kamu melihatnya, katakan bahwa aku sedang mencarinya, biarkan dia segera menghubungiku. Jika kamu menunjukkan tanda kayu itu, dia akan percaya dengan apa yang kamu katakan. Petik 2. Baik, pendeta yang hebat. Daka berkata dengan hormat. Aku ingat semua yang kamu katakan. Lalu, aku pergi sekarang. Mancila mengangguk dan berkata, pergi. Aku yakin kemampuanmu pasti tidak berbahaya. Pergi ke kota Basocho dan hubungi aku secepatnya. Ya, Daka bertanggung jawab. Saat Daka hendak pergi, Mancila tiba-tiba mengangkat tangannya, dan matanya yang tajam menyapu ke pintu halaman yang tertutup dan berkata, tunggu. Daka, biarkan aku membuka pintunya dulu. Kunjungan tamu. Pengunjung di luar pintu adalah Xia Ruofei. Faktanya, ketika Xia Ruofei menggunakan penyelidikan mental, dia juga menemukan keberadaan Daka, dan hatinya juga sebuah kesalahan. Xia Ruofei tidak mendengar percakapan antara pendeta besar Mancila dan Daka di babak pertama, namun ia mendengar percakapan bahwa Mancila telah memerintahkan Daka pergi ke Basocho untuk menyelidiki petunjuk pengeboman tersebut. Oleh karena itu, dia sudah yakin 100% bahwa pendeta prioritas tinggi, Mancira, adalah pemimpin organisasi setan, yang menjadi target utama benua Afrika. Yang mengejutkan Xia Ruofei adalah pemuda kulit hitam Daka, yang terlihat sangat bahagia dan penuh kasih sayang terhadap Tiongkok, sebenarnya adalah pengikut pendeta agung. Namun, dari percakapan antara imam besar dan Daka, Xia Ruofei juga memiliki penilaian awal,
yaitu Daka tidak mengetahui bahwa imam besar adalah pemimpin organisasi medali setan, jika tidak, imam besar tidak harus begitu, dikaburkan. Saat Siar Wofei akan mendengarkan lebih lama lagi dan melihat apakah ada informasi berguna lainnya, pendeta agung itu benar-benar menemukan keberadaannya. Siar Wofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Dengan kemampuannya menyembunyikan keberadaan dan berkumpul, pada dasarnya mustahil bagi orang biasa untuk mengetahuinya. Tampaknya pendeta agung ini tidak biasa. Namun, Siar Wofei tidak bersembunyi, tetapi berjalan keluar dari tempat persembunyiannya dengan sikap murah hati, dan berdiri di depan pintu menunggu. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, belum lagi bahkan jika dia benar-benar bertemu dengan praktisi yang lebih kuat darinya, Siar Wofei berpikir bahwa tidak ada masalah untuk melarikan diri. Dia hanya perlu menghindari eksplorasi pihak lain untuk waktu yang singkat, dan dia dapat mengeluarkan gambaran spiritual dan kemudian menyembunyikan dirinya. Gulungan gambarnya sangat kecil sehingga tidak mudah ditemukan jahitannya. Terlebih lagi, saya sudah menyentuh halaman kecil, dan pendeta agung ini waspada. Dapat dilihat bahwa meskipun itu adalah keterampilan kecil, itu tidak jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, Siar Wofei masih sangat berani. Di lapangan, Daka tidak menemukan pergerakan apapun di luar, namun dia sangat yakin dengan kemampuan pendeta tersebut, maka dia segera mengangguk dan berkata, "Ya, pendeta agung." Setelah itu, Daka berjalan keluar dengan cepat dan berjalan melewati halaman menuju pintu. Ketika Daka membuka pintu halaman dan melihat Siar Wofei berdiri di depan pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjongkok. Dia mengenali orang di depannya, orang Asia yang baru saja dia lihat di kuil. Dia pun mengakui orang yang salah dan mengira itu adalah teman barunya, Summer. Daka segera berkata, "Sobat, kamu sudah melenceng dari kawasan wisata, ini kediaman pribadi pendeta yang mulia, mohon segera pergi." Saat itu, suara pendeta agung Mancila terdengar di dalam ruangan, "Daka. Bukan keramah tamahan membawa tamu keluar dari pintu. Tuan ini, karena Anda sudah datang, masuk dan duduk." Siar Wofei berkata sambil tersenyum tipis, "Terima kasih atas undangan dari pendeta agung, maka saya akan menghormati dan patuh." Daka memberikan pandangan sekilas, meskipun dia agak bingung, tapi dia benar-benar patuh pada perintah pendeta agung, jadi dia membiarkan tubuhnya terbuka dan memberi isyarat untuk bertanya. Setelah Siar Wofei memasuki pintu, Daka segera menutup pintu halaman lalu mengejar Siar Wofei dalam 2 langkah. Dia berbisik, "Tuan ini, pendeta agung dihormati di Arulei. Semua orang di sini sangat menghormatinya. Mohon perhatikan kesopanan." Siar Wofei memandang Daka dengan penuh minat dan tersenyum dan mengangguk. Melewati halaman kecil, Siar Wofei mengikuti Daka ke aula kecil bungalow. Pendeta agung Mangila duduk di kursi, dan matanya yang dalam memperhatikan Siar Wofei, mengungkapkan makna yang sulit dipahami. Dan Siar Wofei juga tersenyum tipis dan menatap pendeta besar yang tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Pada saat yang sama, Siar Wofei juga merasakan daun giok semakin panas, dan terlihat jelas bahwa batu pembatas ada di rumah kecil ini. Saat memikirkan hal ini, Siar Wofei tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Imam besar itu memberi isyarat untuk bertanya, sambil berkata, "Teman-teman dari timur yang misterius, silakan duduk." Perubahan penampilan Siar Wofei memiliki ciri khas orang Asia Tenggara. Di mata orang Afrika, secara alami dianggap sebagai orang timur. Oleh karena itu, Siar Wofei tidak merasa terkejut. Dia mengangguk sambil tersenyum dan duduk di kursi di seberang imam besar. Pendeta agung itu memandang ke arah Siar Wofei dalam-dalam dan berkata kepada Daka, "Daka, pergi dan buatlah 2 cangkir teh. Gunakan teh enak yang kamu bawa pulang dari Tiongkok terakhir kali." "Ya, pendeta besar," jawab Daka. Dia tidak tahu mengapa pendeta agung begitu sopan kepada orang Asia Tenggara yang jelek ini, tapi dia tetap pergi ke ruang kiri untuk mencari teh dan teh. Imam besar itu tersenyum dan berkata kepada Siar Wofei, "Teman-teman timur, perkenalkan diri Anda, nama saya Manzila, pendeta agung negara Arulei. Saya tidak tahu harus memanggil Anda apa." Siar Wofei dengan santai menyusun sebuah nama dan berkata, "Pendeta besar, saya dari Siam, Anda bisa menebaknya." Manzila menunjukkan kekecewaan di matanya, tapi itu masih tersembunyi dengan baik.
Dia tersenyum dan berkata, Tuan Sucai yang asli berasal dari Siam. Saya pikir Anda orang Cina. Maaf, di mata kami, penampilan orang Timur serupa. Murid saya Daka tahu lebih banyak tentang Timur dan memperkirakan dia bisa mendapatkannya dengan jelas. Hati Xia Ruofei tergerak. Ia selalu merasa bahwa pendeta agung itu tidak sederhana. Lebih penting lagi, ada batu pembatas di rumah pendeta agung, jadi tidak mungkin untuk mengesampingkan apakah pendeta agung dan dunia budidaya ada hubungannya. Sekarang Manzila menyebut Huaxia, hal ini bahkan membangkitkan rasa ingin tahu Xia Ruofei. Jadi Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, sebenarnya, saya juga setengah Tionghoa, karena kakek dan ibu saya berasal dari Tiongkok. Xia Ruofei hanya mengarang cerita dan memberi tahu Manzila, kakek saya pergi ke Siam dari Tiongkok pada tahun-tahun awal dan menikahi seorang wanita lokal dan melahirkan ayah saya. Ayah dan ibu saya sedang belajar di Tiongkok. Saya jatuh cinta, dan kemudian saya mendapatkan saya. Jadi, sebenarnya, saya memiliki 3/4 darah Tionghoa. Pendeta agung itu memperlihatkan penampilan yang sangat menarik dan tersenyum, ternyata. Kali ini, Daka datang dengan membawa 2 cangkir teh di atas nampan. Silakan gunakan teh. Daka berkata dengan hormat. Pendeta agung itu mengangguk dan berkata, Daka, silakan. Ingatlah untuk menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada Anda. Ya, pendeta besar. Daka berkata sedikit. Kemudian dia mengangguk kepada pendeta agung dan Xia Ruofei, lalu berjalan keluar rumah dan langsung meninggalkan halaman. Melihat kartu kedatangan untuk berangkat, Xia Ruofei juga menghela nafas lega. Jika pria kulit hitam ini tetap di sini, dia sedikit malu. Karena dia pasti pernah bertemu dengan Manzila, pemimpin organisasi maut, dan kini kesopanannya hanya tinggal ular maya. Keduanya tidak merobek wajah mereka, hanya saling menggoda, berharap bisa mengetahui lebih banyak dari satu sama lain. Informasi, apalagi Xia Ruofei juga sangat percaya diri bisa mengalahkan pendeta agung itu. Jika Daka masih ada di sini, maka Xia Ruofei harus menjaga Daka di ruang peta spiritual untuk menjaga rahasia. Dilihat dari informasi sebelumnya, Daka tidak melibatkan organisasi maut. Bahkan jika dia melakukan beberapa hal untuk Manzila, dia tidak akan menanggung konsekuensi hukuman penjara seumur hidup. Sekarang pendeta besar Manzila telah membuka Daka dan memintanya pergi ke kota Basocho seperti rencana semula. Setelah Daka pergi, Manzila tersenyum dan berkata, Tuan Sucai, Anda memiliki darah Tionghoa, Anda tidak tahu apakah Anda bisa berbicara bahasa Mandarin. Pertukaran antara keduanya dilakukan dalam bahasa Inggris. Xia Ruofei mengangguk dan berkata dalam bahasa Mandarin, tentu saja. Saya telah belajar bahasa Mandarin sejak saya masih kecil, dan saya telah berkomunikasi dalam bahasa Mandarin di rumah dan orang tua saya. Manzila mendengar berita itu dengan sangat gembira dan beralih ke bahasa Mandarin dan berkata, kalau begitu kita akan berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin saya tidak terlalu bagus, mohon maafkan saya. Bahasa Mandarin Manzila memang kurang bagus. Banyak pengucapannya yang bernada unik. Berbeda dengan aksen berbahasa Mandarin di Eropa dan Amerika. Singkatnya, ini aneh. Tingkat bahasa Mandarinnya lebih baik dari Daka. Ini jauh lebih buruk, tapi setidaknya bisa dipahami. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum dan berkata, iya. Manzila memandang Xia Ruofei dalam-dalam dan berkata, jika saya tidak salah menebak, Tuan Sucai dan saya harusnya sama, karena tidak ada yang bisa mendekati posisi itu dan saya ketahuan. Saya pikir saya harus bisa untuk bertukar pikiran. Hati Xia Ruofei canggung, dan ada kesimpulan umum di hatinya, tapi dia masih perlu memintanya. Jadi Xia Ruofei tersenyum dan bertanya, saya tidak tahu apa yang ingin ditukarkan oleh pendeta agung itu. Manzila tertawa dan berkata, tentu saja itu adalah ilmu sihir oriental yang misterius. Tuan Sucai tidak boleh menolak undangan dari sesamanya. Setelah itu, Manzila menunjukkan senyuman di wajahnya. Dia memegang cakarnya di satu tangan dan berjalan kembali ke sisi dinding dengan ornamen ukiran kayu. Ia melihat ukiran kayu seukuran telapak tangan itu langsung tertelan olehnya, terbang ke tangannya. Pendeta agung ini sangat menyentuh metode kultivasi. Xia Ruofei berteriak dalam hatinya. Namun, ia juga sedikit tersenyum, karena Manzila sebenarnya menyebut metode budidayanya sebagai sihir oriental. Diperkirakan pria kulit hitam ini juga setengah level,
kemungkinan besar adalah otodidak dan belum mengenal sistem budidaya yang lengkap. Manzila menunjukkan warna puas diri. Dia tersenyum dan tersenyum di musim panas. Dia berkata, Tuan Sucai, bagaimana tangan saya menyelesaikan ruang kosong ini? Anda memberi ulasan. Ujian utama dari ruang kosong adalah pengembangan kekuatan mental. Saat saya melihat tangan Manzila lalu, Xia Ruofei sudah memiliki pantat. Manzila rupanya mengira telah bertemu dengan sesamanya dan berharap mendapat pertukaran yang baik. Mungkin dia bisa bertabrakan dengan percikan inspirasi, setidaknya dia lebih baik daripada berada di balik pintu tertutup. Namun, Xia Ruofei tidak ingin terus mengalah pada ular itu. Dia tersenyum dan berkata, levelnya oke, Tuan Setan. Manzila penuh dengan senyuman, namun saat mendengar kata, setan, wajahnya tiba-tiba berubah.